Ini pertama kalinya yang gue bilang ini benar-benar masalah yang sangat serius loh. Kayak middle class ini turun. Soalnya turunnya ini bukannya naik jadi high income gitu, bukan jadi orang kaya, tapi malah jadi rentan miskin gitu kan, malah turun ke bawah derajatnya. Kita sebagai investor, kalau misalnya kita mau invest di saham Amerika, kita kan juga mau yang pasti gitu kan. Misal kita mau yang pasti nggak nih sahamnya ini nih atas sama kita gitu kalau misalnya kita beli saham Amerika gitu kan. Pasti nggak nih misalnya kayak ekonomi Amerika ini jangan sampai ada yang korupsi gede-gedean misalnya kayak kasusnya e-fishery gitu misalnya. Ya pasti nggak nih kayak laporan keuangan ini kita bisa baca dan ini nih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kemarin gue sempat sharing di IG Story mengenai ekonomi Indonesia lah ya. Ternyata sayangnya mayoritas orang itu mengalami penurunan dari segi income. Sedih tapi tidak mengagetkan. Soalnya semua data itu menunjukkan seperti itulah trennya gitu ya. Dan abis itu gue di story selanjutnya gue buka Q&A, ama gitu lah ya, ask me anything, siapa yang mau nanya. Gue expect gue bisa jawab 10-20 pertanyaan gitu tadinya ya. Cuman yang nanya ada ribuan orang. Jadi gue gak mungkin bisa filter satu-satu. Jadi gue kemarin screen record, abis itu gue kirim ke tim supaya mereka yang filter, abis itu mereka yang tanya-tanya gitu. Tapi ada salah satu topik yang menurut gue itu yang paling sering dibahas untuk dipertanyakan, yaitu tentang Danantara. Dan gara-gara itu yang paling sering minta untuk dijawab, gue makanya bakal bikin satu video yang terdedikasi sendiri lah buat Danantara. Jadi gue minta tim supaya jangan tanya yang tentang Danantara. Oke, gitu aja bro, langsung mulai. Oke, sip. Kalau kita lihat belakangan ini kan saham Indonesia ini terutama Big Banks ini jadi sorotan banget karena turun terus gitu kan. Nah kira-kira kalau dari Kolen sendiri sampai kapan saham Big Bang ini bakal turun? Kalau misalnya gue tahu sampai kapan saham Big Bang bakal turun, alias kapan saham Big Bang bakal naik lagi, mungkin gue sekarang udah jadi orang terkaya di dunia kali ya. Soalnya nggak ada orang yang bisa prediksi secara presisi kapan saham itu bakal berhenti turun atau bakal mulai recover gitu kan. Tapi kita bisa analisa pakai data lah gitu ya. Yang pertama gini, kalau misalnya kita ngomongin saham banking gitu ya, atau saham-saham blue chip lainnya sih, tapi terutama banking. Soal tadi pertanyaannya banking kan, terutama termasuk kayak BRI, BCA, Mandiri gitu ya, dan saham-saham banking lainnya. Yang mengakibatkan penurunan itu cuma satu grup sebenarnya. Grupnya itu adalah si asing. Foreign itu yang terus-terusan jualan gitu ya. Datanya itu, ini gue sedikit screen record aja deh, supaya teman-teman nanti gue bisa share juga di layar. Oke. Nah, jadi kalau misalnya gue buka ini ya, BRI ya. Lalu kalau misalnya kita ke profile, kita bisa lihat sebenarnya dari segi foreign outflow-nya itu kayak gimana. Ini gue tarik ke 3 tahun terakhir ya. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2022, foreign itu tuh megang antara 35% sampai 37% dari BRI gitu. Cuma lu lihat apa yang terjadi setelah Maret 2024. Yang terjadi adalah foreign itu tuh terus turun. Ya, jadi 34%, jadi 33%, jadi 31%. Jadi foreign ini yang terus jualan gitu. Dan kalau misalnya kita lihat, siapa sebenarnya yang nampung? Yang nampung adalah teman-teman penonton, yaitu retail gitu. Dimana kalau misalnya kita lihat di lokal, dulu itu retail memegang sekitar 1,5%, 2%, ya kan, dari saham BRI. Tapi yang nampung, ini lihat nih, langsung naik ke 4% di Juli 2024. Artinya double kepemilikan BRI. Habis itu naik lagi ke 6,5%, triple gitu dari segi kepemilikan BRI gitu kan. Jadi makanya ada orang yang bilang kita harusnya buy the dip gitu. Cuman yang terjadi adalah buy the dip, habis itu the dip of the dip, habis itu the dip of the dip of the dip gitu. Nggak selesai turunnya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong kenapa sih foreign itu jualan, kita harus ngerti juga cara mereka melakukan investasi. Jadi kalau misalnya foreign investasi itu kan ada dua kubu. Ada kubunya itu namanya active investing, ada kubu satu lagi namanya itu adalah passive investing. Kalau misalnya active investing itu namanya stock picking gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat saham Amerika, misalnya ada saham Google, Microsoft, Citibank, Facebook, itu mereka pilih sendiri, itu stock picking, itu namanya active fund. Ada juga namanya itu passive fund.
passive fund itu jadi mereka cuma ngikutin sebuah basket lah. Kayak misalnya mungkin sebuah indeks, kayak misalnya SPY, VOO, QQQ. Dan udah dibuktikan, kemarin itu sebenarnya Warren Buffett yang ngasih challenge-nya gitu, bahwa hedge fund managers, mayoritas itu sebenarnya tidak bisa ngalahin indeks. Makanya daripada kita bayar fee mahal-mahal buat si hedge fund managers kelolain duit kita, si Warren Buffett bilang mendingan masukin aja ke ETF SPY gitu kan. Atau ke S&P 500 lah intinya. Dan mayoritas kan orang nggak bisa menangin gitu kan. Nah gara-gara itu jumlah metodologi kebanyakan orang di luar negeri itu adalah passive investing. Mereka invest aja terus secara reguler di sebuah indeks. Apalagi di Indonesia, dimana kalau misalnya di Indonesia itu kan dari segi bobot investasinya orang asing itu kan pasti kecil. Ya kan misalnya mereka di Amerika, mereka punya 90%, mungkin porto Indonesia kecil banget gitu kan. Ya makanya nggak mungkin si orang-orang bule-bule ini mereka pelajarin tentang BCA, tentang Goto, tentang Telkomsel kan nggak mungkin. Makanya mereka itu memilih untuk invest melalui MSCI atau FTSE gitu, yang ada bagian yang ada Indonesia-nya di situ. Nah, yang mengakibatkan penurunan ini adalah si MSCI itu tuh mendowngrade kita, Indonesia. Dulunya MSCI itu bilang Indonesia itu layak untuk hold sekitar 2%. Sekarang Indonesia ini cuma punya 1,5% dari segi bobotnya gitu ya. Ini mengakibatkan penurunan. Nah, sekarang kalau gitu kita harus tanya lagi nih, apa yang mengakibatkan penurunan dan mendowngrade-nya itu? Kalau misalnya gue lihat sih ada beberapa alasan lah. Yang pertama itu contohnya dari segi likuiditas. Ya likuiditas retail ini kan bisa dibilang tipis gitu ya yang di Indonesia. Soalnya banyak orang Indonesia itu udah sayangnya hilang harapan gitu sama saham Indonesia. Soalnya kan kita lihat datanya kayak gimana? Kita lihat datanya kayak gini. Kemakmuran sebuah negara itu kan kita bisa lihat dari beberapa aspek lah. Misalnya kayak GDP per capita atau enggak income per capita. Intinya kayak gaji lu berapa lah gitu. Kalau semakin gaji lu itu naik, otomatis seharusnya itu aktivitas untuk lu melakukan investasi itu bakal lebih sering. Bakal naik lah bobot investasi lu. Tapi ternyata di Indonesia itu nggak seperti itu. Income-nya naik, GDP per capita itu naik, tapi saham Indonesia yang retail yang masuk ke saham Indonesia itu tidak meningkat gitu. Ya, ini berbeda dengan di India. Di India itu kalau misalnya income-nya mereka naik, investasi mereka di saham India itu juga naik gitu kan. Terus nomor 2 alasannya, Indonesia ini kan juga mayoritas itu adalah komoditi gitu ya. Dimana saat ini yang lagi hot itu lebih ke teknologi dan juga lebih ke AI. Kita nggak kebagian narasi itulah. Emang ini agak disayangkan kan, soalnya kan Indonesia ini tidak memiliki local champion. Kita nggak punya winner dari perusahaan teknologi ini gitu. Yang udah IPO, sahamnya kebetulan juga lagi terkoreksi gitu. Dan juga kan dijual ke asing gitu kan. Ini penting banget soalnya, yang tadi kan pertama kita nggak punya perusahaan teknologi yang berbasis di Indonesia. Kedua kalau misalnya kita ngomongin dari segi ekonomi aja, ini juga tidak membantu. Contohnya kayak gini deh. Misalnya kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan asing investasi di Indonesia, siapalah misalnya kayak BYD atau enggak Apple yang lagi ngomongin pengen buka pabrik di Indonesia. Apakah itu bagus? Tentunya itu bagus dibandingkan dengan alternatif lainnya. Di mana alternatif lainnya itu adalah kita nggak kebagian kue sama sekali. Tapi itu sebenarnya tidak ideal juga. Soalnya contohnya kayak gini, misalnya kayak BYD buka di Indonesia, BYD buka di Malaysia, BYD buka di Thailand. Kalau misalnya Thailand dapat untung, kan nggak mungkin BYD itu tarik keuntungannya buat diinvestasikan di Indonesia. Kalau misalnya di Australia atau kalau misalnya di Amerika gitu dapat keuntungan, kan nggak mungkin mereka tarik duitnya itu masukin ke Indonesia. Soalnya ownernya BYD aja bukan orang Indonesia kan. Ownernya kan orang Cina. Ya otomatis keuntungannya ditarik ke Cina dong. Ditarik ke China, habis itu dia bisa beli dia punya penthouse lah, beli dia punya yacht lah, beli dia punya apalah kayak ke buat jalan-jalan segala macam. Itu kan balik lagi ke ekonominya sana gitu. Nah kalau misalnya kita nggak punya local champion, seperti itu yang terjadi. Kalau misalnya BYD itu expand kemana-mana, ya kitanya nggak kebagian. Ya mungkin kita bakal sedikit kebagian kalau misalnya dibikin Indonesia, habis itu diekspor juga ke negara-negara tetangga. Cuman ya sebatas itulah. Tentunya yang kita lebih bagus adalah kalau misalnya kita bisa masuk ke punya local championnya ini. Terus seterusnya itu adalah ketidakpastian dari segi regulasi gitu. Regulasi di Indonesia ini yang gue sayangkan itu suka berubah-berubah. Dan juga gue nggak tahu kenapa kita tidak meng-copy paste best practice yang ada aja gitu.
Soalnya kan kalau misalnya asing itu mereka nggak ngerti kan, mereka nggak ngerti apa itu UMA, mereka nggak ngerti apa itu FCA. Kalau misalnya mereka udah invest, habis itu tiba-tiba UMA, mereka nggak ngerti ini apa terminologi UMA gitu di negara sana tuh kagak ada gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin kebijakan-kebijakan yang cuman ada di Indonesia doang, yang unik di Indonesia, otomatis ini kan merekanya harus belajar lebih giat gitu supaya pelajaran isinya itu apa. Sedangkan kita bobotnya aja cuma 1,5% gitu kalau misalnya di Passive Fund, ngapain mereka pelajarin? Akhirnya kan ya daripada, soalnya yang investor butuhkan adalah kan kepastian. Ya mereka nggak mau dan nggak suka regulasi yang berubah-berubah, dan mereka nggak suka sesuatu yang mereka itu nggak paham gitu kan. Terus mungkin poin terakhir yang gue share adalah middle class gitu. Bisa secara fakta middle class di Indonesia itu emang berkurang. Itu dari segi data ya. Kalau misalnya dulu-dulu mungkin 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, kalau misalnya kita lagi ngobrol gitu ya sesama pebisnis, ada yang bilang, wah gue punya omset turun nih, soalnya sepi, ekonomi lagi gak bagus. Insting gue itu selalu bilang, lu mah cuma cari alasan doang. Soalnya itu alasan yang paling gampang gitu. Kalau misalnya kita bilang, ekonomi lagi jelek, ya kan? All sales turun, ekonomi lagi jelek. Itu kan sebuah escape gitu. Ya itu bukan salahnya kita lah. Tapi sekarang mungkin ini pertama kalinya yang gue bilang ini benar-benar masalah yang sangat serius loh. Kayak middle class ini turun. Soalnya turun ini bukannya naik jadi high income gitu, bukan jadi orang kaya, tapi malah jadi rentan miskin gitu kan, malah turun ke bawah derajatnya. Ya otomatis Indonesia ini kan story kenapa si asing-asing itu investasi di Indonesia adalah populasinya itu tinggi, dan harusnya kalau misalnya kita punya SDM itu adalah murah kan, soalnya kan kita like sebagai developing country gitu ya. Seharusnya kan kita kan banyak investasi yang masuk. Otomatis harusnya kan middle class kita itu naik gitu. Tapi sekarang yang terjadi itu adalah sebaliknya. Ini mengakibatkan asing-asing itu juga khawatir. Kita populasinya itu gede dan bertumbuh, tapi income-nya itu malah turun gitu. Kelasnya malah turun gitu. Nah ini sebenarnya yang mengakibatkan kekhawatiran dari si asing-asing itu gitu. Makanya tadi kalau misalnya kita balik lagi, kapan saham banking bakal balik naik? Ya kapan ini terjawab gitu. Kapan kita diberikan kepastian dari segi regulasi. Kapan kita punya ekonomi itu bakal bisa lebih baik gitu ya. Kapan kita bisa mendirikan local champion kita. Gitu. Itu semua yang akan membantu supaya ekonomi kita itu maju, dan kalau misalnya ekonomi kita itu maju dan bisa balik lagi, apalagi kalau misalnya bisa sesuai kayak Pak Prabowo bilang ya 8% gitu. Ya gue yakin itu asing-asing bakal balik lagi. Cuman kapan gue bakal mulai investasi kalau misalnya gue lihat yang mulai belinya itu asing lagi. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda nih Indonesia di-upgrade, ya mungkin itu ciri-ciri tanda-tanda gue bakal mulai nyicil lah di saham banking gitu. Oke, tapi kalau untuk saat ini ada porsi masuk ke saham nggak saat ini? Punya, tapi bisa dibilang nggak besar lah. Nggak besar, itu porto yang ya nggak sama sekali nggak signifikan gitu jadinya. Oh, nggak signifikan tuh berapa berarti, di atas 100 miliar gitu? Berapa? Di atas 100, ya kalau misalnya di atas 100 miliar nggak signifikan, gue udah ini kali, udah jadi orang terkaya kali. 100 miliar signifikan lah. Di atas ya di atas 100 juta aja kalau gitu. Ratusan juta. Oke, untuk next question-nya, kalau pandangan Ko Leon, apakah ini opportunity untuk nyicil Big Four banks di Indo? Nah makanya tadi kan kalau misalnya yang jualan, ini makanya ini ada dua kubu kan sekali lagi. Yang pertama itu adalah kubu value investing. Satu lagi itu adalah kubu flow. Kalau misalnya gue lihat dua-duanya. Ya jadi gue lihat dua-duanya itu, pertama dari segi fundamental. Gue nggak ngelihat ada yang salah dari segi fundamentalnya BCA. Itu menurut gue BCA itu perusahaan yang tidak berubah, sama-sama bagus, pengelolaan juga bagus. Cara taunya kayak gimana? Kalau misalnya ini gue ngomongin contoh yang reckless ya, kalau misalnya BCA itu udah ngasal, yang mereka lakukan itu misalnya kalau misalnya KPR itu mereka ngasal gitu. Yang namanya BCA itu kan kasih KPR gitu kan. Kalau misalnya bank-bank itu kasih KPR, lalu mereka tuh ada namanya sistem appraisal. Misal rumahnya itu 1 miliar, habis itu mereka lakukan appraisal. Mereka appraise misalnya rumahnya itu let's say 800 juta gitu. Nah kalau misalnya appraisal 800 juta, mungkin mereka bisa pinjemin 600 juta gitu ya kan. Jadi kan ada margin of safety-nya lumayan. Mereka pinjemin 600 juta, tapi harga rumah yang dibeli itu adalah 1 miliar. Jadi kalau misalnya orang ini nggak bisa bayar
utangnya, nggak bisa bayar cicilannya, mereka bisa sita dan teorinya gara-gara ini ada selisih 400 juta, mereka bisa main aman. Mereka bisa jual dengan mudah lah. Mereka jual 650 juta juga harusnya terjual cepet dong, soalnya kan harga pasarnya itu 1 miliar. Nah, jadi beberapa bank itu tuh kita bisa lihat perbedaan antara seberapa konservatifnya mereka dan seberapa agresifnya mereka dari situ. Kalau misalnya BCA itu adalah perusahaan yang masih konservatif banget sampai sekarang. Kalau misalnya rumah yang lu beli itu adalah 1 miliar, kemungkinan mereka bakal appraise-nya itu ya 60% gitu, atau 70% gitu. Jarang lah mereka itu appraise sampai 95% atau sampai 100% sesuai. Ini beda sama lainnya. Makanya kalau misalnya gue lihat di lapangan sih dari segi bank ini fundamentally nggak ada masalah. Cuman dari flow ini gitu. Makanya kalau misalnya lu emang pengen invest itu lama dan lu percaya sama Indonesia ini bakal balik lagi, ya mungkin lu invest di sana nggak ada masalah. Soalnya ujung-ujungnya kalau misalnya lu masukin ke BBRI gitu, BBRI itu udah ngasih dividennya lumayan gede, ya tergantung dari DPR-nya ya, dari dividen payout ratio-nya. Tapi kalau misalnya dividen payout ratio-nya ini yang kayak kemarin-kemarin itu udah 8%, 7% gitu. Udah bagus gitu secara dividen gitu kan. Cuman tadi kayak dari segi flow-nya ini kayak gimana? Soalnya retail kita itu nggak mungkin kuat ngelawan deres outflow-nya si asing-asing ini gitu. Makanya kalau misalnya gue sih memilih untuk menunggu. Dan biarin aja, mungkin gue nggak bakal dapat terendah. Tapi daripada gue nebak-nebak, gue kalau misalnya investasi itu gue paling tidak suka nebak-nebak gitu. Nebak-nebak kapan si asing bakal masuk, nebak-nebak apakah ini udah terbawahnya, gue gak mau nebak-nebak gitu. Gue pengen investasi yang lebih pasti lah. Dan kalau misalnya kita investasi kan kita juga punya alternatif lain gitu kan. Bukan cuma saham itu doang, bukan cuma saham banking doang, tapi ada saham Konglo juga, ada kripto juga, ada saham US juga gitu. Jadi gue lebih mendingan taruh duit di tempat lain yang buat gue probabilitas buat dia naik itu lebih kencang dan lebih tinggi dibandingkan probabilitas dia turun. Oke, tadi salah satu alasan kenapa asing kabur dari Indonesia itu salah satunya karena middle class kan. Mungkin boleh diceritain gimana awalnya middle class ini malah jadi turun dan efeknya ke ekonomi kita itu bakal kayak gimana? Oke. Jadi kalau misalnya middle class ini turun, apa sih backbone ekonomi Indonesia gitu? Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin backbone ekonomi Indonesia, backbone-nya itu adalah private sector. Mayoritas orang itu dapat duitnya itu dari private sector gitu. Dan private sector ini, mayoritas dari private sector adalah UMKM. Jadi kalau misalnya kenapa menurun, ya pasti kita harus cari root cause-nya gitu. Nah, yang di ujung itu adalah UMKM. Jadi UMKM kita tuh mengalami masalah lah dari segi daya belinya itu menurun, dari segi customer itu jadi menurun. Dan kita juga bisa lihat kan dari sisi seberangnya juga, yaitu adalah kenapa sih investor asing itu tuh nggak mau masuk gitu. Nah jadi kalau misalnya kita mau ngejawab fundamental alasannya kayak kenapa kita itu middle class-nya itu turun dan dari segi ekonomi itu jadi tambah susah, ya kenapa orang asing itu nggak mau masuk? Nah kan sebenarnya kan nggak gitu sulit gitu untuk menjawab kenapa orang asing itu nggak mau masuk. Tinggal jawab orang asing kalau misalnya mau masuk apa yang mereka butuhkan. Nah apa yang dibutuhkan sama orang asing? Nomor satu yang dibutuhkan itu adalah mereka butuh pasar yang gede. Ya pasar yang gede dan gue yakin kalau misalnya Indonesia dari segi populasi, pasar ya kita cukup gitu ya. Terus nomor dua faktor yang penting itu juga yang namanya ease of doing business. Ya, seberapa gampang untuk mereka bikin PT, untuk dapetin perizinan, apakah ada preman-preman di lapangan, apakah ada oknum-oknum yang menghambat perizinan, itu semua akan mengakibatkan ease of doing business gitu. Seberapa pastinya mereka itu, kalau misalnya mereka tanamin duit, mereka bisa mendirikan sebuah pabrik gitu. Ini kan persis sama kayak kita. Kita sebagai investor, kalau misalnya kita mau invest di saham Amerika, kita kan juga mau yang pasti gitu kan. Misalnya kita mau yang pasti nggak nih sahamnya ini atas sama kita gitu kalau misalnya kita beli saham Amerika gitu kan. Pasti nggak nih misalnya kayak ekonomi Amerika ini jangan sampai ada yang korupsi gede-gedean misalnya kayak kasusnya e-fishery gitu misalnya. Ya pasti nggak nih kayak laporan keuangan ini kita bisa baca dan ini nih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi ease of doing business itu membantu untuk meningkatkan dari segi kepastian di sisi investor. Terus nomor 3 dari segi kestabilan politik gitu. Tentu kalau misalnya kita sebagai investor kita juga suka kalau misalnya politik ini stabil, nggak ada yang gejolak gitu ya.
Terus yang terakhir yang gue share mungkin dari segi SDM lah. Ya kita tahu SDM kita ini harus kompetitif juga. Dimana kalau misalnya investor asing pengen buka pabrik, mereka pengen buka investasi yang besar-besaran, miliaran dolar gitu kan. Yang pasti kan mereka pengen cari SDM yang dari segi biaya itu affordable, tapi juga SDM yang dari segi edukasi itu lumayan dan pekerja keras gitu. Ya jadi sebenarnya kalau misalnya kita pengen tarik, kenapa sih middle class itu turun atau ekonomi kita itu jelek? Ya kalau misalnya kita bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan sama investor asing untuk masuk untuk bikin bisnis di Indonesia, itu sebenarnya menjawab kepentingan yang lainnya juga gitu loh. Kalau misalnya kita menyelesaikan bagian yang untuk investor asing dan untuk pebisnis asing, kita juga otomatis membantu untuk yang UMKM. Soalnya kalau misalnya kita dapat kepastian hukum, otomatis UMKM-nya juga terbantu gitu kan. Dan di mana UMKM itu menjadi backbone-nya ekonomi Indonesia gitu kan. Mungkin gue sharing satu konteks lah. Kayak gue kemarin ngobrol sama salah satu developer yang bisa dibilang lumayan besar lah gitu. Oke lah, mungkin menengah ke atas gitu. Dia bilang untuk mendapatkan perizinan tanda tangan gitu ya untuk ngebangun gedung 20 lantai itu lebih lama dibandingkan ngebangun 20 lantai. Lu kebayang gak sih seberapa gilanya itu? Jadi buat dapetin tanda tangan kertas itu lebih lama dibandingin ngebangun 20 lantai gitu. Ya jadi itulah yang terjadi di Indonesia sekarang. Jadi kalau misalnya kita mau solve itu, ya kita harus solve birokrasi kita, ya kan kepastian hukumnya, dan yang tadi gue bilang lah, dan termasuk poin-poin di luar dari yang gue ngomong. Tapi intinya menurut gue gini sih ya, supaya ekonomi kita bisa maju, sebenarnya ekonomi kita maju itu bukannya berdasarkan income per kapita. Income per kapita tuh gaji rata-rata orang lah, itu berapa, atau GDP per kapita itu berapa. Soalnya kalau misalnya kita ngebahasnya itu income per kapita atau GDP per kapita, ini kan rata-rata. Lo dari orang miskin, orang menengah, orang atas, dirata-ratakan itu jadi GDP per kapita atau income per kapita gitu kan. Itu tuh nggak fair soalnya gimana kalau misalnya yang atas ini tambah kaya sedangkan yang bawah ini enggak. Gitu. Soalnya yang namanya ekonomi itu baru bisa maju dan baru bisa bergerak dengan cepat kalau misalnya dompetnya orang-orang middle class dan yang ke bawah itu tuh digendutin. Harus bikin dompetnya orang middle class dan orang bawah ini tambah banyak duit sehingga ekonomi itu berputar. Kenapa? Soalnya kalau misalnya orang kaya itu kalau misalnya dapat tambahan 100 juta, 500 juta, 1M, 10 miliar, itu nggak jadi apa-apa. Orang kaya dapat 10 miliar, ya misalnya deh kayak Andrew Susanto gitu, kita ngomong gitu ya. Andrew Susanto dapat 10 miliar, dia tuh paling cuma jadi deposito. Dia udah kaya gitu loh, dia mau beli apa lagi? Dia udah punya semuanya gitu ya. Orang kaya tuh kalau misalnya dapat duit 5 miliar, 10 miliar tuh nggak jadi barang, nggak berputar duitnya. Soalnya udah kaya, dia udah semua kebutuhan dia itu udah dibeli, udah dibelanjain pakai duit existing dia. Ini bedanya sama orang-orang yang middle low. Orang-orang middle low itu tuh mungkin yang tadinya mereka pengen beli buku buat anaknya itu sekolah, itu jadi nggak beli buku. Soalnya uangnya terbatas, harus mereka beli makanan dulu, buat bayar listrik dulu, buat bayar PAM dulu, itu duluan gitu loh. Tapi kalau misalnya mereka dikasih duit tambahan aja, 2 juta sebulan, 1 juta sebulan, itu semuanya jadi belanja, duitnya tuh berputar. Soalnya mereka mulai beli hal-hal yang basic gitu. Apakah ini buat kos-kosan mereka, apakah ini supaya mereka bisa beli motor, apakah ini supaya mereka itu bisa beli baju baru gitu, apapun gitu. Jadi jadi tentunya alasan kenapa ekonomi kita itu buruk udah jelas gitu, bahwa yang lacking itu adalah dari si middle low ini. Makanya ya gue berharap banget kalau misalnya kita punya peraturan itu bisa bagus, bisa mendukung dari segi regulasi, dari segi kepastian hukum, dari segi ease of doing business, itu semua itu bisa ngebantu supaya UMKM ini maju, soalnya UMKM ini adalah backbone middle class dan juga yang menengah ke bawah inilah intinya. Mereka yang tambah kaya, mereka yang tambah gendut, dompetnya, ya itu ekonomi akan terus lebih berputar. Oke, kalau efeknya sendiri dari shrinking middle class ini menurut kalian untuk short term kayak gimana, medium term dan gimana? Oke, ini menurut gue tergantung dari seberapa cepat pemerintah bisa menyelesaikan itu. Sangat tergantung dari itu. Jujur, sangat mengkhawatirkan kalau misalnya kita tidak segera memperbaiki situasi ini. Sangat mengkhawatirkan. Soalnya yang terjadi adalah ngefek ke semuanya. Pertama, kalau kayak
orang-orang, masyarakat itu butuh diberikan sebuah harapan yang positif. Ya kalau misalnya orang memiliki consumer confidence, mereka tuh jadi bakal spending. Kalau misalnya orang tidak confident dari segi arah ekonomi, dari segi potensi perkembangan mereka punya gaji kayak gimana, mereka bakal bisa dapat pekerjaan atau enggak, itu yang akan mengakibatkan orang untuk stop belanja gitu. Jadi ini semua tuh kayak domino efek gitu loh. Makanya kalau misalnya ini tidak di-solve segera, ini bisa benar-benar jadi panjang. Soalnya panjangnya ini juga jadi eksponensial soalnya kita juga ada population boom kan. Jadi dari segi penghasilan orang itu turun dan masalahnya ini jadi tambah banyak soalnya jumlah orangnya banyak gitu. Jadi ini adalah sebuah masalah yang benar-benar harus segera diselesaikan sih. Kalau misalnya nggak diselesaikan, gue jujur gue nggak kebayang bakal kayak gimana gitu. Cuman ya secara short term pasti semua orang bakal tahan belanja dan bakal lebih berhati-hati lah untuk spending gitu. Oke, kalau dari tadi kita udah disebutin dari Koleon ada beberapa hal yang harus dibenahi gitu kan. Tapi kalau dalam hal seberapa buruk, sebenarnya kalau menurut Koleon seberapa buruk saat ini ekonomi kita? Ya kita lihat aja kayak gini ya, kayak misalnya kita lihat dari segi data, berapa sih tingkat kemiskinan kita gitu kan. Data yang dirilis adalah 9%. Sedangkan apa definisi miskin? Definisi miskin itu adalah pendapatan pendapatan atau spending gitu, gue lupa. Tapi intinya 600.000 sebulan, angkanya gitu, 600.000 sebulan. 600.000 sebulan itu menurut gue itu angka yang nggak masuk akal gitu loh. Apakah berarti kalau misalnya lu di angka 630.000, lu itu udah nggak miskin gitu? Gimana caranya? Sedangkan kalau misalnya di Jakarta, dari laporannya juga, itu adalah untuk layak tinggal di Jakarta kita butuh 14, sekian juta rupiah sebulan gitu loh. Itu yang layak segitu, terus masa di angka 630.000 itu lu bukan miskin gitu sebenarnya. Ya kan, kayak itu berarti itu 20.000 per hari loh. 20.000 per hari, berarti lu makan tuh 10.000 sekali gitu. Lu makan 10.000 pertama itu, abis itu lu nggak mandi, lu nggak bayar listrik, lu nggak bayar transport gitu kan. Jadi menurut gue tuh definisinya aja udah kurang make sense gitu. Dan kalau misalnya kita mengacu kepada definisinya yang dari World Bank, tentu angka ini jadi jauh lebih tinggi gitu. Ya jadi menurut gue kita harus lebih ngomong apa adanya lah ya. Ya kalau misalnya jelek emang jelek, ya nggak apa-apa, emang itu faktanya. Tapi kalau misalnya kita udah tahu faktanya seperti ini, baru kita bisa cariin solusi kan. Soalnya kita sekarang sama-sama tahu nih bahwa ini adalah situasi yang serius gitu loh. Bukannya cuman yang miskin cuman single digit gitu, cuman kecil. Bukan seperti itu. Yang realitanya adalah jauh lebih besar. Banyak banget orang-orang yang butuh bantuan dan banyak banget orang-orang yang butuh didukung gitu. Jadinya ya lumayan serius lah kalau misalnya gue ngeliatnya ya. Ya cuman gue punya harapan. Maksudnya ya seberapa seriusnya itu ya gue selalu berharap lah. Dan gue gak bakal pernah stop berharap gitu. Ya kalau misalnya di gue jadi ya gue berusaha untuk kasih edukasi ya gue orang lain mereka fokusin mereka. Kalau gue fokus apa yang gue bisa lakukan. Terus ini ada juga yang nanya, buat kondisi sekarang tadi yang udah di-mention, situasinya mungkin tidak terlalu kondusif untuk secara ekonomi. Apa sih yang harus dilakuin buat orang yang masih fresh grad? Kalau misalnya masih fresh grad ya, menurut gue kalau misalnya lu masih fresh grad, lu harus menerima realita bahwa ini tuh bukan kondisi yang mudah. Terima dulu realitanya. Kalau misalnya lu bisa terima realita itu, lu sekarang memiliki urgency untuk fight. Gitu. Soalnya banyak orang yang mungkin mereka nonton dari sosmed, pikir kayak itu gampang, atau enggak udah terbiasa misalnya dengan konsep misalnya flexible hours, atau enggak datangnya itu 4 hari seminggu aja gitu, atau enggak mereka udah bisa punya work life balance yang enak gitu kan. Padahal mereka nggak tahu gitu orang-orang yang mereka nonton ini adalah orang-orang yang udah jadi gitu, yang udah lewatin 10 tahun, 15 tahun mereka udah jadi, makanya mereka bisa mendapatkan itu flexible hours ya kan, mereka jadinya bisa dapat work life balance. Waktu di awal-awal gue nggak pernah ketemu orang yang sukses di awal-awal tuh udah santai, nggak pernah. Gitu. Ini gue ngomongin di semua job ya. Misalnya kalau misalnya waktu gue lulus dulu tuh kita ada namanya tuh ABC of HAS. HAS itu nama sekolahnya. Jadi ada the ABC of HAS. Accounting, Banking, Consulting. Di tiga-tiganya itu nggak ada yang kerjanya itu 9 to 5. Kerjanya itu bahkan 7 days a week gitu. Kalau misalnya kita ngomongin investment banking, kalau misalnya kita ngomongin management consulting, kayak di MBB gitu. Itu nggak ada yang 5 days a week, habis itu kerjanya itu 9 to 5. Jadi ini udah orang-orang yang
Maksudnya dari segi job itu udah yang terbaik, mereka pun juga nggak nyantai gitu. Boro-boro lu fresh grad, misalnya lu bukan yang top student, tapi lu mikir lu udah mau nyantai gitu. Menurut gue tuh tidak make sense. Jadi menurut gue lu harus fight sebisa mungkin, sekeras mungkin, terus naikin skill lu di apapun core kompetensi lu lah. Dan terus beradaptasi lah yang penting gitu. Menurut gue itu pesannya sih. Dan mungkin pesan lagi satu lagi yang buat orang-orang yang pinter, soalnya ada juga orang yang IPK-nya mungkin 3,8, lulusan universitas PTN yang terbaik gitu ya. Itu juga jangan nganggep lu itu pintar gitu ya. Soalnya kalau misalnya sekolah itu belum tahu apa-apa, lu lulus IPK tinggi, tapi begitu dikerja, banyak orang yang tidak bisa mentranslate kesuksesan kuliah mereka menjadi kesuksesan di karir atau di bisnis gitu. Soalnya karir sama bisnis ini tuntutannya sangat berbeda. Tuntutannya itu adalah lu harus bisa social skill harus oke, lu harus bisa jualan juga gitu kan. Sedangkan kalau misalnya sekolah kan ya belajar gitu kan. Nah jadi jangan sampai lu menjadi orang yang IPK-nya tinggi, lulusan cum laude, tapi abis itu lu gak jadi apa-apa gitu. Gara-gara lu terlalu sombong, lu pikir lu udah hebat, lu pikir lu pintar, lu pikir lu memposisikan diri di atas yang lain gitu. Itu aja sih pesan gue. Oke, kita move on ke investing pertama dari kripto dulu, dari Bitcoin. Kenapa Bitcoin bisa diprediksi 20 miliar sebelum 2034? Apa basis perhitungannya? 20 miliar sebelum 2034 ya? Iya. Gue aminin aja deh. Siapa itu yang ngomong? Ya gue aminin aja. Kalau misalnya ini benar, ya kita syukuri. Soalnya kita semua jadi kayak bersama lah gitu ya. Jadi ya gue nggak punya objection. Gue cuma bisa aminin. Tapi kalau misalnya kita lihat dari orang yang the biggest cheerleader di dunia inilah ya tentang Bitcoin, itu adalah Michael Saylor. Michael Saylor itu kan memprediksi Bitcoin bakal diharga 13 juta dolar di tahun 2045. Ya kalau misalnya, dan di 2045 udah pasti ya most probably lah ya 99% rupiah kita tuh udah bukan $1 sama dengan 16.000 rupiah lagi. Soalnya kalau misalnya kita tarik sejarah rupiah kita itu selalu melemah sekitar 2-3% setahun. Ya, jadi gue udah sempat hitung kalau misalnya pakai angkanya Michael Saylor ya 2045 dengan ARR 30%, berarti bahkan bukan 30%. Michael Saylor kalau nggak salah sekitar 29% lah setiap tahun. Itu tuh 300-an miliar, mendekati 400, 370-an miliar lah di tahun 2045. Lebih kaya lagi kita gitu. Jadi basisnya sih dari itu. Basisnya dari segi bahwa Bitcoin dari segi produksi itu akan terus menurun dengan adanya Bitcoin halving dan fenomena di mana dari segi demand itu ekspektasinya itu terus naik. Cuman yang gue pengen bilang ini sih, yang gue pengen bilang adalah kita tidak boleh menjadi fanatik di sebuah instrumen. Apapun itu. Mau ini adalah saham banking, mau ini adalah S&P 500, mau ini adalah kripto, kita tuh tidak boleh jadi fanatik. Kenapa? Soalnya semua hal itu selalu berubah. Gue selalu beranggapan kalau misalnya kita investasi itu persis sama kayak kita main poker gitu. Kita misalnya sekarang kita dapat kartunya itu misalnya as-as gitu. Misal tahun lalu kita ngomongin 2024 ya supaya ilustrasinya gampang. Misal tahun lalu kita dapat as-as. Apa ini as-as? As-asnya ini misalnya dari segi The Fed. The Fed ini bakal pangkas rate. Abis itu dari segi ETF baru di-approve. Abis itu di akhir tahun kita dapat as lagi ya kan. Keluar nih di tengah-tengah as bahwa Trump itu yang menang. Seorang presiden di Amerika yang pro Bitcoin. Tapi kita udah pegang as. Kartu yang keluar di tengah itu kita nggak bisa prediksi. Apa gitu. Bisa aja suatu saat nih kita ngomongin amit-amit gitu ya. Misalnya tiba-tiba Amerika nge-ban ya. Mungkin nggak likely lah. Soalnya kan Trump udah bilang dia bakal pro tentang kripto. Tapi potensi itu kan selalu ada. Potensi bahwa ada the next Bitcoin, tiba-tiba China nge-ban, atau tiba-tiba US nge-ban, gitu kita nggak ada yang tahu. Atau sebaliknya gitu, bisa aja tiba-tiba China itu jadi pro tentang Bitcoin, atau nggak misalnya negara-negara asing lainnya yang di Barat yang purchasing power tinggi gara-gara mereka lihat kesuksesannya si Donald Trump menggunakan kripto untuk naikin dia punya popularitas, mungkin mereka bakal ngikut. Ya itu kan bakal merubah lagi kartunya gitu. Jadi kita harus selalu beradaptasi gitu, tergantung dari kondisi apa yang akan nongol gitu. Nah, kenapa gue nggak mau fanatik ya terhadap sebuah instrumen investasi? Soal contoh Michael Saylor deh. Michael Saylor sendiri dia itu bisa sekarang itu dilihat sebagai genius lah, orang terhebat gitu kan. Soal dia banyak pengikutnya dan orang-orang yang ngikutin dia itu pada cuan semua. Tapi orang itu semua dianggap jenius selama marketnya ini ada di sisi lo. Begitu inilah ada di bear market, lagi turun-turunnya, semua orang bakal menghujat si Michael Saylor. Gitu. Bakal semuanya itu sama seperti itu gitu. Nah, sedangkan si Michael Saylor ini juga bukan orang yang
bukan orang yang bersih-bersih banget lah, bukan orang yang track recordnya itu tuh nggak pernah ada masalah. Gue pernah baca di tahun 98, di tahun 2000, dia juga kena kasus accounting fraud gitu. Dimana di tahun .com boom itu, si Michael Saylor punya saham itu naik terus, kenceng. Dan waktu saham itu naik kenceng, otomatis semua orang nganggap dia sebagai orang yang keren, orang yang jenius. Gila, saham dia naiknya rally, kenceng gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ada accounting fraud. Sahamnya turun dan langsung dihujat gitu. Nah ini sama nih, ini gue nggak bisa tahu kepentingannya si Michael Saylor itu itu kayak gimana. Tentu gue berharap Bitcoin itu bakal rally terus harapannya gitu ya. Soalnya kalau misalnya rally terus kita semua jadi kaya gitu kan. Tapi kita juga tahu bahwa Michael Saylor ini beli Bitcoin pakai yang namanya convertible note. Convertible note itu artinya kayak utang tapi bisa dikonvert menjadi saham gitu. Jadi kalau misalnya sahamnya naik, otomatis orang-orang itu nggak mau narik sebagai utang. Soalnya dia bisa dapat keuntungan kenaikan harga dari saham. Lebih cuan lah kalau misalnya dia pegang sahamnya. Tapi kalau misalnya saham ini turun, orang mau minta utangnya kembali gitu loh. Nah itu tentu ada sebuah risiko kan. Kalau misalnya sampai dia nggak bisa bayar utangnya, berarti si Michael Saylor ini harus jual Bitcoinnya untuk membayar hutangnya. Soalnya dari segi bisnisnya dia itu kecil. Bisnis MicroStrategy itu nggak ada apa-apanya lah. Soalnya dari segi cash flow itu udah nggak sebanding lagi dibandingkan dia punya dia punya Bitcoin position gitu. Ya makanya otomatis sebagai Michael Saylor dia tentu harus nge-rally terus dong Bitcoin supaya naik gitu. Soalnya kalau misalnya Bitcoin naik, otomatis si MicroStrategy akan mendapatkan upside yang lebih gitu. Mirip-mirip kayak leverage play gitu ya. Nah makanya kalau misalnya gue jujur gue cuma bisa aminin aja. Kalau misalnya sampai naik ke 20 miliar di tahun berapa tadi? 2034. 34 ya. Berarti ya mungkin anak gue yang jadi kaya lah gitu. Oke. Oke, sekarang move on ke saham Amerika. Kalau sebagai investor, apakah sebaiknya pivot ke S&P 500? Ini kok misalnya investor saham Indo gitu ya, Yeah. mendingan pivot ke saham Amerika atau enggak? Yeah. Mungkin yang gue sharing kayak gini kali ya. Soalnya gue nggak tahu lu kemarin lu investasi di saham Indonya di mana, lu average-nya di berapa, lu udah masuk terlanjur nyemplungnya di berapa. Soalnya susah kayak gini kan. Apakah semua saham Indo itu jelek? Jawabannya kan enggak kan. Jawabannya enggak. Dan gue pun masih punya posisi yang lumayan gede di saham Indo saat ini. Ya bukan di saham banking lah gitu. Makanya gue juga nggak tahu nih lu punya sahamnya di mana gitu kan. Cuman kalau misalnya gue ngomongin S&P 500, kita bisa lihat dari statistiknya tuh kayak gini. S&P 500 ini tahun ini adalah tahun ketiga setelah bear market. Jadi kita bisa lihat sejarah lah dalam waktu 70 tahun terakhir, 80 tahun terakhir gitu ya. Apa sih historical pattern-nya kalau misalnya kita investasi di S&P 500? Pattern-nya adalah 1 tahun setelah bear market itu 100%-nya itu naik. Di tahun kedua 100% itu naik juga. Di tahun ketiga itu sekitar 80% probabilitas itu naik. Jadi apakah investasi di saham Amerika itu naik? Ya kalau misalnya kita ngomongin cuman pattern dari sejarah, 80% itu naik. Ya cuman apakah ini pasti naik ya nggak ada yang tahu. Cuman kan semuanya matter of probability gitu kan. Jadi menurut gue sih saham Amerika kalau misalnya kita ngomongin masih ya kalau misalnya gue minimal gue nggak ngelihat itu tahun ke tahun sih. Gue investasinya kan secara long term ya. Ya kalau misalnya saham Amerika kalau misalnya kita lihat patternnya di S&P 500 itu sekitar 10% setahun. Dan ini dari USD ya. Jadi kalau misalnya kita tambahin penguatannya IDR itu jadi 13%. Apalagi tahun lalu naiknya udah kencang banget kan. Udah sekitar berapa? Sekitar 30%, mungkin 20%, 30%. QQQ juga sama. QQQ biasanya itu ini kayak index fund juga, tapi yang lebih berat ke teknologi stocks gitu. Nah QQQ itu rata-rata jangka panjang itu sekitar 17% lah setahun. Termasuk naik turunnya ya. Jadi kalau misalnya kita tarik selama jangka panjang itu 17%, dan kalau misalnya kita tambahin dengan penguatan US dollar itu jadi hampir 20% gitu kan. Makanya ya tergantung dari lu pengen investnya itu short term atau long term. Kalau misalnya short term gue udah kasih statistiknya 80% dari sejarah itu naik, 20%-nya itu turun. Kalau misalnya kita ngomongin long termnya itu 10% kalau misalnya di SPY, 17% kalau misalnya di QQQ. Oke, kalau Bitcoin, gimana strategi investasi Bitcoin menurut kalian yang paling oke? Yang paling oke ya, again gue itu paling tidak suka memprediksi kartu apa yang bakal keluar. Gue paling gak suka gitu. Gue cuma memprediksi berdasarkan apa yang gue lihat sekarang dan apa yang bermunculan
di kemudian hari gitu. Gue nggak tahu apa yang akan berubah. Cuman menurut gue yang gue itu kayak gini. Gue tidak sepede investasi di Bitcoin tahun ini dibandingkan tahun lalu. Gitu. Kalau misalnya tahun lalu, gue punya posisi yang terbesar sebenarnya itu di kripto. Ya mungkin di pertengahan tahun tuh di kripto. Kalau misalnya saat ini, gue udah trimming. Gue udah pindahin ke tempat yang lain gitu. Kenapa gue lebih nggak pede? Ini semua kan cuma a matter of probability kan. Kalau misalnya kita investasi, berapa sih probabilitas dia ini bisa naik? Dan kalau misalnya dia naik, upside-nya ini berapa? Berapa sih probabilitas dia turun? Dan kalau misalnya dia turun, downside-nya itu potensinya berapa? Ya kan kalau misalnya tahun lalu kan lumayan jelas lah dari segi pattern, ya kan dia baru halving. Habis itu dari segi fundamental masuk akal gitu loh. Dari segi ETF approval, dari segi Fed rate cut, itu Fed saat itu lagi tinggi-tingginya. Jadi gue pede banget bahwa Bitcoin itu harusnya naik. Kalau misalnya sekarang, kenapa gue lebih tidak sepede tahun lalu? Menurut gue sekarang sampai akhir tahun menurut gue potensi untuk naik itu lebih tinggi dibandingkan potensi turun. Cuman potensi naiknya itu gue nggak sepede tahun lalu. Jadi supaya jelas ya, ini tuh gue bukan yang nggak pede sama Bitcoin, tapi gue pede, cuman gue nggak sepede tahun lalu. Jadi supaya teman-teman ngerti itu konteksnya. Nah, gue itu ada 2 bucket cara gue investasi di Bitcoin. Ada yang gue punya duit yang gue plan buat jangka panjang lah. Ya harganya mau berapapun, mau nanti kita bear market, gue mungkin gak bakal pedulin juga, gue bakal tetap di sana. Tapi ada satu lagi tuh yang gue suka pindah-pindahin. Ya gue suka pindahin ke saham US, ke saham Indo, ke reksadana. Nah yang ini yang gue trimming gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita lihat kan cara orang investasi itu ada 2 ya di Bitcoin. Ada 2 kubu gitu. Satu kubu itu adalah siklusnya itu 4 tahunan. Jadi kalau misalnya siklusnya itu 4 tahunan, 2025 ini harusnya nih kita udah mencapai di cycle top. Ya ada orang yang prediksi 125.000, ada orang yang prediksi 150.000. Cuman intinya orang kalau misalnya kita mengikuti sejarah, tahun ini adalah cycle top. Cuman ada kubu seberang yang bilang bahwa this time it is different. Ini hal yang berbeda nih gitu kan. Soalnya sekarang institusi itu udah masuk, sekarang Donald Trump itu udah naik jadi presiden, negara lain mungkin bakal ngikut, dan ETF itu udah di-approve gitu. Cuman yang gue khawatir adalah kalau misalnya kita lihat sejarah, orang tuh selalu bilang this time it is different. Siklus kemarin juga orang bilang this time it is different gitu. Makanya dari gue nggak mau berusaha untuk jadi prophet gitu ya, yang bisa ngebaca masa depan atau punya crystal ball. Gue cuman mainin game yang gue bisa baca, yaitu probabilitas. Buat gue simply sekarang gue masih pede, tapi probabilitasnya itu udah lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Oke, kalau kalian sendiri beli Bitcoin pakai exchange apa? Exchange kalau misalnya beli Bitcoin, soalnya kan gue bukan trader ya. Gue bukan trader, gue ini tipe yang lebih buy and hold. Jadi kalau misalnya gue tentunya jauh lebih comfortable pakai exchange lokal. Soalnya exchange Indo itu kan dari segi pajak itu rendah banget. Ya kita cuma dikenain 0, sekian persen gitu loh. Menurut gue tuh tidak masuk akal untuk kita sembunyi-sembunyiin pajak. Kalau misalnya pajak yang udah dikasih, itu kecil banget, cuma 0, sekian persen gitu. Maksudnya gini loh, kalau misalnya emang saving lu itu gede, mungkin gue bisa sedikit paham lah kenapa lu pengen masukin pakai exchange luar negeri. Cuma kalau misalnya saving itu udah sekecil itu, ngapain cari masalah gitu. Nanti kalau misalnya Bitcoin tadi tuh, ya kan, sampai 2034, sampai 20 miliar. Ya kan, kalau misalnya sekarang 1,5 M lu jadi 20 miliar kayak gimana? Lu dari exchange asing, lu balikin ke Indo, lu bakal kena PP 21. Which is lu bakal kena 35% kalau misalnya ini sampai 20 miliar gitu kan. Apalagi kalau misalnya sampai yang kayak Michael Saylor bilang 370-an miliar kan di tahun 2045. Wah lu apa enggak mati gitu bayar 35% dari 300-an miliar gitu kan. Makanya buat gue tuh tidak masuk akal lah untuk investasi Bitcoin secara long term di exchange asing. Ya kecuali kalau misalnya lu trader ya mungkin gue masih bisa ngerti lah. Cuman dari segi pajaknya sih kayaknya bakal sangat-sangat mahal. Ya, apakah gue ada posisi di luar dari exchange Indo? Ada. Ya, gue ada masukin di DEX lah gitu. Cuman secara posisi itu nggak besar dan bukan untuk beli Bitcoin. Ya itu gara-gara terpaksa. Gara-gara koin yang dibeli ya nggak ada di exchange lokal gitu. Apa tuh koinnya kok? Waduh, nanti dibilang gue promosiin exchange apa namanya? Ini gak nih altcoin yang tidak terlisted dan tidak terdaftar gitu. Oke lah, mungkin ini buat studi kasus ya. Ini gue sama sekali tidak menyarankan kalian beli. Soalnya ini podcastnya juga gue bakal rilisnya itu mungkin di akhir Februari atau di bulan Maret. Gue nggak tahu lu nonton itu kapan. Dan gue belinya itu udah dari akhir tahun lalu gitu ya. Jadi ini sama sekali bukan untuk jual beli. Ya namanya hype lah.
ya HYPE itu gara-gara si Andi itu. Gara-gara si Andi gue podcast sama si Cryptstocks itu. Begitu selesai podcast, abis itu dia bilang, bro lu beli hype gitu. Dia beli off cam lah, bro lu beli hype. Abis itu gue bilang, apa itu hype gitu. Yaudah nanti gue pelajarin. Dan abis itu dia bilang gini, enggak lu jangan pelajarin, lu beli hype dulu baru lu pelajarin. Dia bilang kayak gitu. Jadi maka dari itu akhirnya ya kan gue tipikal yang nggak mau beli dulu kan, biasanya sampai gue bener-bener pelajarin gitu. Cuman gara-gara conviction dia di hype itu segitu gedenya, jadi ya gue ngetes lah iseng-iseng gitu ya. Gue coba masukin di hype dan habis itu gue pelajarin gitu fundamentalnya itu apa. Ya fundamentalnya menurut gue menarik. Dari segi narasi menurut gue menarik. Cuma sekali lagi gue gak peduli ya lu beli atau enggak itu terserah lu gak beli juga gak usah. Ini kan gara-gara ditanya sama netizen aja jadi gue jawab. Oke. Kalau menurut Koleon, Indonesia ke depannya bakal adopsi Bitcoin nggak? Dan kira-kira apakah ini bakal diajarin ke anak-anak kecil gitu di sekolah gitu? Menurut lu gimana? Wah kalau misal gue sih bakal bersyukur ya kalau misal bisa diajarin ke sekolah itu menurut gue sebuah education system yang sangat-sangat modern. Cuma kalau misalnya Indonesia adopsi Bitcoin atau kripto, menurut gue bersyukurnya ya Indonesia itu sebenarnya salah satu negara yang lumayan terbuka loh dengan dunia kripto ya. Sebenarnya sangat-sangat appreciate soalnya banyak banget negara-negara lain yang sama sekali tertutup gitu. Jadi Indonesia ini sebenarnya lumayan mengayomi lah dan memberikan ruangan untuk ceks lokal ini berinovasi gitu. Contohnya aja kan sekarang gue baru lihat tuh kemarin waktu gue nyetir di mana gue lupa. Abis itu ada iklannya OCBC, ya karena OCBC dia kerjasama sama toko kripto gitu. Menurut gue itu gila juga ya kayak bank tradisional kerjasama dengan toko kripto untuk bikin kartu debit gitu. Kan kelihatan gitu trennya. Trennya adalah suatu saat kita itu berarti bakal bisa bayar pakai kartu debit. Mungkin kita nggak bayar pakai kripto, tapi yang terjadi adalah di belakang layar kripto kita itu bakal dikonversi menjadi fiat secara real time. Jadi kita bisa aja tidak hold kripto lagi kalau misalnya kayak gitu. Ini kan secara pattern yang gue lihat, soalnya itu yang terjadi di Amerika gitu kan. Tapi kalau misalnya pertanyaan seterusnya, apakah akan diajarin di sekolah-sekolah? Menurut gue gini deh, menurut gue orang yang terbaik buat ngajarin di sekolah adalah praktisi. Dan sayangnya gaji guru kita itu kecil banget. Gaji guru kita itu menurut gue itu sangat-sangat tidak masuk akal gitu loh. Soalnya kan orang yang bisa melakukan investasi adalah orang yang udah kehidupannya udah tercukupi lah gitu. Dari segi mereka bayar listrik, bayar air, bayar kos-kosan, udah tercukupi, makanya mereka bisa investasi. Sekarang kalau misalnya gaji gurunya aja serendah itu, gimana caranya si guru ini bisa investasi di Bitcoin supaya mereka bisa ngajarin ke anak-anaknya gitu. Jadi ya gue sih berharap bisa aminin aja gini. Oke, kalau menurut Koleon, apa bedanya anak-anak lulusan kuliah luar negeri sama lulusan lokal? Mungkin bedanya anak-anak lulusan luar negeri sama anak yang lulusan lokal, kalau misalnya gue lihat sebenarnya dari segi education ya, dari segi kepintaran itu nggak beda sebenarnya. Ya kan, mau lu belajar di Indonesia, mau lu belajar di Amerika, lu accounting, lu belajar debit kredit gitu, sama gitu. Lu belajar di sini, mau lu belajar di Amerika itu sama. Cuman yang gue lihat sebenarnya 3 hal sih ya, mungkin yang membedakan orang yang dapat kesempatan belajar di luar negeri. Yang pertama itu orang yang di luar negeri, bule-bule ya, mereka itu tuh sangat diajarin untuk presentasi. Pede gitu. Orang itu orang-orang pede. Sedangkan yang gue lihat di Indonesia, banyak banget orang Indonesia itu sebenarnya kebalikannya gitu. Kita tuh nggak pede. Orang itu nggak pede gitu. Banyak banget orang Indo, ya teman-teman kita lah ya, atau nggak tim kita di kantor. Mereka salah nggak salah, mereka bilang sorry duluan. Maaf ya Pak, kayak gini boleh saya ganggu nggak gitu. Atau nggak misalnya kayak kesalahannya itu bukan salah yang menurut gue serius lah. Tapi selalu, aduh Pak maaf banget ya Pak kayak gini. Kayak maafnya banyak banget gitu. Kayak seakan-akan mereka tuh salah gitu. Dan apa ya, ada sebuah sindrom ketidakpedean gitu. Bahwa mereka tuh takut salah, udah bilang maaf duluan. Sebelum mereka salah, mereka udah minta maaf duluan. Gitu. Sedangkan si bule-bule ini terbalik gitu. Kalau misalnya kita ini over nggak pede, kalau misalnya bule itu over pede gitu. Jadi bule itu tuh walaupun orangnya mungkin pintar atau nggak pintar, tapi kelihatan pintar. Gara-gara pede gitu. Cara mereka membawa diri, cara mereka presentasi, itu keren gitu. Ya kan, dan otomatis ya kan mereka juga tinggi gitu kan, jadi itu nambahin poinnya juga. Tapi yang gue lihat poin kedua itu juga ini sih, sebenarnya ya bule-bule itu tuh
nggak pinter-pinter gitu. Bisa dibilang orang-orang Asia itu lebih pintar daripada bule-bule. Kita ada candaannya tuh kayak gini. Ada candaan itu ya kan kalau misalnya kita nilai kita ada A, ada B, ada C gitu kan. Orang bule kalau misalnya mereka dapat A, mereka tuh awesome. Mereka hebat. Wah gila, gue dapat A, gue tuh pinter. I'm awesome gitu. Orang Asia kalau misalnya dapat A, mereka tuh mukanya datar, average. Buat mereka A itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Emang lu harus dapat A, soalnya kalau misalnya dapat B, lu tuh bego gitu. Jadi kalau misalnya dapat C, lu tuh digebukin gitu. Orang bule kalau misalnya dapat C, itu tuh I pass the test gitu. Orang Indonesia kalau misalnya dapat C, itu digebukin gitu. Jadi ternyata orang Indonesia itu banyak yang jelu pinter gitu sebenarnya daripada bule-bule ini. Terus ketiga itu yang gue lihat berbeda di luar negeri juga dari segi praktisi ya. Soalnya orang-orang yang ngajarin di kuliah-kuliah di universitas gue lah ya, itu orang-orang yang gue tuh admire dan gue tuh respect gitu. Ada yang foundernya private equity, ada yang dulu tuh economic advisornya Barack Obama. Jadi actually orang-orang praktisi di lapangan yang mereka actually beneran tahu masalah di lapangan itu apa. Dan itu tentunya berguna soalnya beda kan yang ngajarin kalau misalnya cuma orang yang berteori sama orang yang praktisi gitu, yang benar-benar pernah melakukan. Itu makanya gue juga salah satu alasannya gue terinspirasi buat gue sharing di Overpost juga. Gue harapkan seorang praktisi bisa sharing juga gitu. Cuman ya salah satu alasan kenapa praktisi itu bisa ngajar, soalnya mereka sangat apresiasi guru. Tadi balik lagi ke poin tadi ya. Kayak guru di sekolah gue, itu tuh range salary-nya tuh antara 140.000 US dollar sampai 200.000 gitu. Range-nya ya, 140.000 sampai 200.000. Itu 3 miliar setahun. Kalau misalnya 140.000 itu 2M setahun gitu. Itu tuh sama kayak, ya kalau misalnya contoh lah sedikit konteks, kalau misalnya di Amerika, kalau misalnya kita ngomongin fresh grad, orang kerja di Big Four gitu ya, PwC, EY, Deloitte gitu ya. Itu mungkin gajinya sekitar 60.000. Ya, jadi profesor itu tuh 140.000 gitu. Kalau misalnya orang-orang di sana kerja di BCG, McKinsey, atau enggak Goldman Sachs, Morgan Stanley, itu udah yang 100.000 gitu loh. Jadi kelihatan mereka tuh sangat-sangat apresiasi profesornya mereka. Jadi ya tentunya kualitas profesor yang dibawa itu juga praktisi gitu. Makanya mereka semangat untuk ngajar di sekolah. Jadi menurut gue kalau misalnya masukan gue dan harapan lah ya itu adalah supaya masukin praktisi buat sering sharing di universitas sih. Soalnya pasti bisa sharing real life experience yang lebih dalam gitu. Oke, nextnya buat Pani. Gimana pandangan kalian tentang Pani? Pani. Aduh. Jadi kalau misalnya gue liatnya Pani ini adalah, kalau misalnya gue saham yang menarik lah. Menarik terutama minimal gue gak rekomendasikan untuk beli ya. Cuman menurut gue ini penting banget untuk dijadikan studi kasus. Ya supaya minimal kalau misalnya kalian gak beli, kalian jadiin ini sebagai studi kasus. Jadi ini mau naik atau mau turun minimal lu belajar. Dibandingin lu dari luar, lu cuma ngelihat apa nih saham PE ratio-nya 300, PE ratio itu 400 gitu kan. Gue gak mau pegang, gue gak mau pelajarin. Itu menurut gue sangat disayangkan. Apalagi sekarang nih, soalnya sekarang ini kan mereka baru mengalami sebuah roller coaster yang lumayan gila gitu lah. Cuman yang gue bisa bilang tentang Pani sih kayak gini. Pertama, sebenarnya kalau misalnya kita mau measure perusahaan properti itu kita nggak boleh pakai PE ratio. Kita harusnya tuh pakainya itu NAV ya, net asset value. Kita nggak bisa pakai PER soalnya yang mereka bisa bukukan itu adalah penjualan-penjualan mereka dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi apa yang mereka laporin sekarang itu bukan penjualan sekarang yang dibuku ya, tapi itu adalah penjualan yang dari tahun-tahun kemarin. Kenapa? Soalnya mereka baru bisa laporin kalau misalnya mereka udah serah terima kunci. Jadi itu otomatis penjualan di tahun-tahun sebelumnya yang baru serah terima kunci sekarang itu mereka bisa bukukan gitu kan. Nah, terus sebenarnya gue itu mengalami ini udah bukan pengalaman gue pertama ngelihat Pani ini dipermasalahkan lah dari segi sosial atau dari segi politik gitu. Soalnya kan gue investasi terakhir gue di properti itu adalah di Pantai Indah Kapuk gitu kan. Dan kapan gue investasi terakhir itu adalah di zaman-zaman di mana Anies itu mencabut izin Gulf Island dan Ebony Island gitu. Dan saat itu gue inget gitu, di mana orang-orang itu ya pada takut ya, dan itu kenapa gue beli. Soalnya kan orang-orang pada takut, justru gue masuk gitu. Soalnya di saat itu rumah-rumah di Gulf Island itu tuh dijual dengan harga yang sama seperti mereka beli 10 tahun sebelumnya. Ya, jadi mereka beli 10 tahun yang lalu, mereka jual di harga yang sama. Soalnya kan saat itu orang pada takut kan, wah jangan-jangan izin yang gak punya, jangan-jangan dibatalin, gimana nih investasi mereka. Cuman gue kan ngelihat gitu loh, kayak
saat itu gue ngelihat nggak masuk akal lah, nggak masuk akal supaya itu tidak diberesin, ya kan? Pertama ini naganya bukan satu, ya kan? Naganya ada dua gitu. Ini yang kita tahu ya, yang kita lihat naganya ada dua, ada Salim sama ada Agung Sedayu gitu kan. Di mana ya ini bukan developer yang biasa-biasa aja gitu. Terus kedua, Gulf Island sama Ebony Island saat itu tuh investasi yang kecil. Kecil ini bukannya kecil buat gue ya, tapi kecil di matanya si ASG sama Salim gitu. Soalnya saat itu kan gue udah lihat mereka punya rencana untuk PIK 2 kan. PIK 2 itu tuh ribuan hektar. Ya 4.000 hektar, 5.000 hektar. Kalau misalnya sekarang udah jauh lebih tinggi lah dari segi land bank mereka. Kalau misalnya kita baca di berita-berita itu 30.000 hektar. Jadi lu kebayangkan kalau misalnya Gulf Island sama Ebony Island yang cuma ratusan hektar, itu mungkin kalau misalnya mereka rugi pun, kalau misalnya mereka sampai nggak dapat izin pun, kayak mereka bakal lakukan apapun caranya. Kalau misalnya mereka rugi di pulau pun, mereka pasti bakal jadiin, soalnya duit mereka tuh bakal jauh lebih gede di PIK 2-nya gitu. Nah, dan gue mengikuti semua proses itu, dan proses itu selesai setelah 6 bulan. Sekitar lah ya seingat gue udah agak lupa. Tapi bukan yang cepat gitu, bukan yang kayak begitu dicabut, izinnya minggu depan tuh langsung balik lagi dan semuanya clear gitu. Jadi gue lihat itu prosesnya emang makan waktu yang lama. Jadi gue lihat yang kedua ini kayak deja vu gitu. Oh, mirip lagi seperti kemarin. Jadi ya kalau misalnya gue sih ngelihatnya ini sebagai hal yang biasa gitu. Dan gue sebenarnya mempelajari sampai flow-nya. Soalnya kan gue sekarang udah bukan cuma ilmu fundamental doang kan. Gue ilmu flow juga gitu. Gue lihat gitu, siapa yang ngejualan? Yang pertama, yang jualan itu adalah fund. Fund itu tuh emang memiliki restriction lebih lah, ya kan. Kalau misalnya fund ini investasi dan mereka ini investasi di perusahaan yang lagi heboh di media, mereka bakal ditanyain sama investornya. Lu ngapain investasi di sini? Lu nggak takut apa gitu kan? Makanya fund itu orang yang nggak berani lah menghadapi media exposure yang segini besarnya, apalagi dari segi lebih ke negatif gitu kan. Terus gue lihat begitu fund itu exit, retail pada panik. Retail pada panik menimbulkan yang seterusnya nih, domino effect. Domino effect selanjutnya adalah gue lihat kemarin ZP itu jualan, ticker ZP. ZP ini menarik soalnya ini adalah Maybank kan, Maybank Sekuritas gitu. Dan ini adalah orang yang mengambil, bahasa itu adalah margin lah, kayak mereka ngambil utang gitu ya. Mereka ngambil utang buat beli Pani, soalnya mereka itu udah nggak expect Pani ini bakal jatuh sedalam itu. Ya, jadi mereka ngambil utang dan harganya itu udah kena for sale. Jadi otomatis si ZP ini jualan bukan gara-gara dia mau jualan, tapi dia jualan itu gara-gara kepaksa gitu, gara-gara for sale. Di sini juga kaget gitu, yang si ZP ini. Lalu begitu dia turun sampai ke 9.800-an, gue liat yang beli itu adalah RF gitu. Nah RF ini lambungnya gede, dia pasang badan. Lu lihat deh waktu di 9.800-an, RF yang beli. Dan begitu gue cek RF ini yang beli ini ada kaitan sama owner gitu. Jadi yang pasang badan ini orang yang kuat juga gitu. Nah kalau misalnya yang pasang badan ini adalah orang kuat, gue lihat itu kan bisa buat kita pilih gitu loh. Kayak kalau misalnya ownernya ini masih pede atau relasi ownernya ini masih pede dan bahkan dia yang pasang badan sampai puluhan miliar di angka segitu, ya artinya kan si owner sendiri masih percaya dan mereka sendiri bahkan percaya bahwa di angka 9.800 itu adalah undervalued. Jadi semua itu kan bisa mengakibatkan sebuah story gitu. Oke, kan sejauh ini banyak nih podcast sama Andri Hakim, sama Michael Yo itu ngomongin Pani semua gitu. Dan di komen ya kita bisa lihat sendiri, baik bilang, wah ini jadi channel pom-pom Pani gitu. Gimana pendapat kalian tentang itu? Ya, sebenarnya gue nggak peduli ya. Gue nggak peduli lo mau bilang gue pom-pom Pani atau lo mau apa. Soalnya ya mayoritas duit gue juga bukan dapat dari channel YouTube atau bukan dapat dari kenaikannya Pani gitu. This is not where my money gitu. Gue sebenarnya don't care. Soalnya apa alternatifnya gitu? Alternatifnya adalah nanti kalau misalnya gue lagi pengen jadiin Pani sebagai studi kasus, gue bakal bilang sama Andri, itu loh saham yang properti itu, saham properti itu gitu. Saham yang Konglo itu gitu. Atau kita pengen ngomongin sama apa lagi gitu yang lainnya. Misalnya kemarin gue bikin sama Rifan gitu tentang BBRI atau BBCA. Kita misalnya ngomong apa? Oh saham banking yang biru, saham banking yang kuning. Audiens pun bingung dengerinnya kayak gimana gitu loh. Dan gue jadiin studi kasus itu udah semuanya, ya kan? Udah dari S&P 500, ya ini lu cek salah satu konten gue di awal waktu bikin Overpost adalah tentang saham Amerika. Gue ngomong tentang Google, tentang Microsoft, gue kagak pernah sensor gitu.
Abis itu waktu gue bilang gue beli Bitcoin di di Q3, Q4 2023, gue bilang Bitcoin gitu kan. Apakah itu gue mau Bitcoin? Ya terserah juga lah. Cuman ya gue pakai Bitcoin daripada gue bilang coin ini coin itu gitu kan. Ya. Cuman itu gue sebenarnya nggak terlalu peduli lah lu pikirin apa. Soalnya duit lu juga nggak bakal ada pengaruhnya sama gue gitu anyway. Gitu. Dan gue juga kagak jualan kelas saham juga kan. Gitu. Oke, kalau kita dengar sejauh ini semuanya positif lah tentang Pani, banyak banget gitu katalis positif ya. Tapi sebenarnya ada risiko nggak sih kalau dari invest di Pani ini? Oke, ini pertanyaan bagus. Ini pertanyaan dari publik. Ini emang follow up aja. Oh, follow up question. Iya. Ya menurut gue ini pertanyaannya bagus soalnya seperti setiap instrumen investasi itu selalu ada dua sisi gitu kan. Ada bull case-nya sama ada bearish case-nya gitu. Sekarang tinggal masing-masing kita sendiri yang naker berapa persen probabilitas dia naik atau turun. Nah kalau misalnya kita ngomongin bull case-nya kan dia kan pengen masuk ke MSCI dan targetnya itu di angka 25.000 lah, 26.000 lah sekitar segitu ya untuk masuk ke MSCI. Tentu angkanya ini juga berubah-berubah tergantung dari free float-nya berapa dan tergantung dari ketentuan MSCI juga yang subject untuk direview gitu. Nah tentu nomor 2 bearish case itu adalah itu. Apakah si owner bisa eksekusi supaya bisa mendorong harganya ke yang lebih tinggi lagi gitu kan. Itu kan bearish case kita sebagai investor. Nah untuk dia mendorong ke atas, otomatis fundamentalnya ini harus mengikuti juga. Maksudnya dari segi penjualan dia, itu harus naik. Kalau misalnya tahun lalu itu misalnya 6 triliun, tahun ini harus lebih dong gitu. Soalnya kan yang namanya saham, kalau misalnya dia itu naik terus harus didukung sama fundamentalnya gitu kan. Terus juga dari segi sosialnya, dari segi politiknya, apakah mereka bisa lancar-lancar aja gitu kan. Nah terus juga dari segi misalnya ini kan PIK ini kan tidak menjual murah kan. Mereka bukan jualan 5 juta semeter, 10 juta semeter gitu. Otomatis yang bisa beli properti di sana kan juga terbatas. Balik lagi nih ke pertanyaan awal yang lu tadi tanya. Yaitu dari segi middle class kita. Kayak gimana? Menipis nggak? Naik nggak nih orang-orang yang middle class gitu kan? Soalnya orang-orang yang bisa beli di PIK pasti minimum itu middle class. Contoh aja, rumah yang paling kecil di PIK itu adalah 3,5 kali 9. Itu harganya udah hampir 1 M, kira-kira 1 M. Ya makanya kalau misalnya itu kan otomatis mereka punya sales growth itu sangat tergantung dari pertumbuhan ekonomi juga. Tentu mereka punya strength, kekuatan mereka adalah mereka sekarang bisa jadi anchor-nya. Anchor-nya itu maksudnya sekarang kalau misalnya orang beli di Jakarta, apakah mereka beli di misalnya Kelapa Gading atau PIK. Nah mereka PIK itu pasti jadi bandingan. Apakah mereka mau beli di Jakarta Barat atau di PIK gitu. PIK itu selalu jadi bandingan gitu minimal. Cuma balik lagi kan kayak tadi, kayak bisa eksekusi nggak, lalu ekonominya Indonesia kayak gimana. Kalau misalnya dua ini bisa, ya itu bagus. Kalau misalnya enggak, ya otomatis ini menjadi bearish case-nya. Oke, understood. Untuk kalau Koleon sendiri ya, tadi kita udah ngomongin banyak banget dari instrumen manapun. Nah, kalau dari Koleon sendiri, sekarang porto terbesarnya ada di mana? Saham US, saham Indo, obligasi, atau kripto? Ini pertanyaan yang paling sering ditanya dan di DM orang. Dan jujur gue paling gak suka ngejawabnya. Kenapa gue paling gak suka sama pertanyaan ini? Soalnya gue tuh pasti salah. Maksudnya gue pasti salah tuh kayak gini. Soalnya lu dengerinnya itu tuh pasti di waktu yang berbeda. Ada orang yang dengerinnya itu tuh di hari pertama podcast ini live. Ada orang yang dengerinnya itu 6 bulan setelah podcast ini live. Ada orang yang dengerinnya itu setahun setelah podcast ini live. Sedangkan portfolio gue itu selalu geser-geser. Selalu berubah-berubah gitu. Kayak waktu di akhir 2022 yang paling gede gue di saham Amerika. Yang paling gede di akhir 2023 atau di Q1 2024 gue paling gede di kripto. Kalau misalnya sekarang gue paling gede di saham Indonesia. Jadi berubah-berubah terus gitu. Makanya gue paling kurang suka pertanyaan ini. Soalnya gue takutnya itu menimbulkan sebuah kesalahpahaman lah terhadap audiens yang nonton. Tapi since ini ama ya kan gue harus jawab kan. Ya udah. Kalau misalnya ama gue harus jawab. Saat ini gue paling gede di saham Indo. Saat ini ya porsinya gitu. Yang pasti bukan saham banking lah gitu.